Halo guys, fenomena lato-lato memang meresahkan hingga saya ingin buat tutorialnya lato-lato 3 dimensi menggunakan Blender 3D. Baiklah, langsung aja ikuti tutorial berikut ini. Pertama-tama, hapus dulu kubus ajaibnya dengan cara klik kanan lalu delete. Atur lembar kerjanya menjadi ortogonal dan ubah menjadi tampak depan. Tambahkan objek baru, pilih menu Add, Mesh, kemudian UV Sphere. Atur posisi objeknya agar tampak di tengah. Setelah itu, ubah lembar kerja menjadi tampak atas. Saatnya untuk menambahkan lubang tali. Masuklah ke Edit Mode, kemudian lakukan zoom supaya lebih mudah dijangkau. Pilihlah bagian yang membagi tengah sebanyak 4 sisi, satu per satu, dengan menahan tombol Shift. Kembalilah ke tampak kiri, lalu geser lembar kerja supaya tampak di bagian atasnya. Pilih tombol Extrude, lalu tarik ke atas untuk menambahkan bagian baru. Ini dikira-kira aja ya. Ratakan bagian atasnya agar lurus. Pilih tombol Scale, kemudian tarik ke atas atau ke bawah, tekan tombol angka 0 di keyboard. Pilih mode wireframe, kemudian pilih tool selection, lalu pilih bagian atasnya sebagian yang sebelah kiri itu, kemudian pilih tool spin, kemudian pilih modenya X, putar 90 derajat dengan menahan kontrol ya. Gunakan tombol kustomisasi di bawah untuk mengatur jumlah cutnya. Kemudian pilih sisi lengkungnya, pindah ke mode vertex, kemudian pilih menu mesh, kemudian pilih duplicate, arahkan bagian yang diduplicate ini ke sebelah kanan seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih mirror vertex, pilih global Y, aktifkan snap to vertex, terus kemudian nyalakan tombol magnetnya, terus pilih tool move, geser ke kiri, letakkan di titik yang dituju seperti ini ya. Selanjutnya pilih tool seleksi lagi, seleksi bagian yang lengkung setengah lingkaran itu, kemudian pilih merge, pilih yang distance, kembalikan ke mode solid, kemudian geser ke bawah biar lebih pendek ya. Terus masuk ke object mode, kita lihat apakah bentuknya udah bener nih. Oke, geser lembar kerjanya kiri kanan atas bawah. Nah, ternyata bentuknya masih terlalu besar untuk lubang talinya. Baiklah, kembali ke edit mode untuk mengedit bagian lubang talinya. Kemudian pilih bagian setengah lingkaran tadi, atur ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian geser ke bawah, aktifkan mirror agar ketika digeser sebelah kiri, sebelah kanan juga ikut bergeser. Setelah diedit, kita cek dulu dengan melakukan zoom apakah sudah presisi. Nah, ternyata masih bisa diedit proporsinya, geser kiri kanan. Kemudian jangan lupa mematikan mirrornya. Setelah itu kembali lagi ke object mode untuk menghindari kesalahan edit. Terus kita lihat lagi, kita zoom out, tampak depan. Oke, sudah proporsi. Saatnya untuk klik kanan, pilih set smooth supaya bolanya ini terlihat halus. Langkah selanjutnya adalah menggandakan bolanya ini dengan duplicate. Nah, seperti ini supaya ya memang lato-lato terdiri dari 2 bola ya kan. Karena bolanya sudah 2, sekarang saatnya untuk menambahkan tali. Pilih mesh, kemudian pilih silinder. Pilih tombol kustomisasi di bawah ini untuk mengatur parameter silindernya. Kurangi beberapa detailnya agar pengeditannya tidak terlalu berat. Kemudian ubah dimensinya, panjang, terus lebarnya seperti ini. Nah, setelah itu kita zoom out, apakah proporsinya sudah seimbang. Atur lagi di bagian kostum tadi, geser ke atas. Nah, masuklah ke edit mode, lalu tambahkan segmennya dengan cara pilih loop cut. Atur jumlahnya menjadi 20 atau lebih nggak masalah sih. Nah, kira-kira itu dulu tutorialnya. Semakin ke belakang ini prosesnya semakin rumit. Nah, kelihatannya kan lato-lato ini
bentuknya sederhana ya, tapi ketika kita membuat sendiri ternyata memerlukan banyak effort. Nah, ini sebenarnya adalah tutorial yang intermediate, bukan tutorial yang untuk pemula. Untuk pemula nanti mungkin saya akan memperkenalkan bagaimana menggunakan software atau aplikasi 3 dimensi ini. Ya, mungkin akan saya berikan contoh bagaimana membuat gambar 3 dimensi yang simple, misalkan kayak furniture, ya kursi yang kotak-kotak itu bangku sekolah kayak gitu ya. Mungkin di video selanjutnya lah. Untuk di sini videonya sudah saya percepat karena ini prosesnya panjang sekali. Kalau di total sekitar 1 jam, ya. Kurang dari 1 jam hanya untuk membuat model lato-lato ini. Nah, ini adalah bagian pencahayaan. Bukan deh, ini masih bagian pemberian base color atau warna dasar dengan menambahkan material. Tadi masing-masing objeknya tadi itu diimplementasikan warna. Nah, ini proses pencahayaan. Kalau di teman-teman sudah familiar dengan fotografi, tentunya ada namanya three point lighting ya. Jadi ada cahaya yang dari depan, dari samping, dan cahaya yang dari belakang agar objek yang akan dirender tadi nanti itu terlihat solid. Nah, ini proses editing untuk pengaturan gradasi background. Jadi harus masuk ke pengaturan world. Ini prosesnya lumayan rumit dan ini untuk pemula tidak disarankan. Nah, kemudian bagian ini adalah proses editing untuk composite. Ketika warna yang dihasilkan dari proses rendering ini kurang maksimal, teman-teman bisa mengatur parameternya di sini supaya warnanya lebih matang. Tapi di video ini, di project lato-lato ini, pada akhirnya komposisinya saya hilangkan karena memperlambat proses rendering. Nah, ini adalah proses untuk menganimasikan kameranya supaya hasilnya seperti yang tampil di di awal video tadi. Dan setelah ini kita saksikan hasil akhirnya dari proses renderingnya MP4. Oke, akhir kata terima kasih sudah menonton videonya sampai di detik ini. Jangan lupa berikan like, kemudian berikan komentar yang membangun. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Tetap di channel Imaginaris.